Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue Hydro di channel Celetukan tentunya. Kali ini gue sendirian dan akan membahas sesuatu yang menarik dan membanggakan tentunya. Tapi sebelum itu, kita minta support kalian untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video kita jika menurut kalian bermanfaat. Langsung aja gak usah lama-lama. Kali ini yang akan gue bahas adalah tentang seorang perempuan yang pertama kali berhasil menembus dunia K-pop yang baru saja mengeluarkan debut lagunya di YouTube sebagai member salah satu girl band Korea yang namanya Secret Number, yaitu Dita Karang. Tapi sebenarnya Dita Karang ini adalah bukan orang yang pertama kali masuk ke dunia K-pop. Sebelumnya ada laki-laki yang bernama panggungnya itu Laudy, Loudi. Kalian bisa searching aja tentang Laudy, karena hari ini kita fokusnya tentang Dita Karang. Dua-duanya membanggakan, dua-duanya juga menjadi inspirasi, dan bisa kita tiru lah jejaknya untuk masuk ke dunia K-pop ini. Oke, kita akan bahas Dita Karang. Ini cukup menarik perhatian gua selama beberapa hari ini. Gue juga sudah research tentang dia. Terus juga bisa kita lihat di YouTube beberapa videonya itu trending. Ada performance live-nya, ada musik videonya itu trending juga. Dan itu yang membuat gue bangga salah satunya. Sebenarnya banyak banget musisi Indonesia yang berkarya di luar, dan itu membanggakan juga, kayak misalkan Nicky dari 88 Rising dan Rich Brian, Stephanie Putri. Terus juga ada yang sudah lebih lama, Anggun dan Agnes Mo. Terus juga seperti kita tahu pernah salah satu pianis dari Indonesia, pianis jazz yang tampil di Grammy, yaitu namanya Joey Alexander. Oke, langsung aja kita bahas tentang Dita Karang. Jadi nama asli dari Dita Karang ini adalah Anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang. Dita Karang ini lahir di Yogyakarta 25 Desember tahun 1996, yang dimana sekarang usianya itu sekitar 23 jalan ke 24, ya seusia gua sebenarnya, tahunnya sama. Jadi Dita Karang ini diberikan nama Anak Agung. Cerita sedikit tentang Anak Agung. Anak Agung adalah zaman dahulu itu kasta kedua tertinggi di Bali. Jadi yang memiliki nama ini biasanya seorang bangsawan atau anggota kerajaan zaman dahulu. Nah, Dita Karang ini seperti yang gue lihat, jadi gue itu sampai nonton live IG-nya Dita Karang sama Dian Sastro yang mereka sudah kenal lama gitu, dari semenjak Dita Karang ini SD. Nah, menurut Dian Sastro yang menyaksikan Dita Karang ini dari SD ini, sebenarnya Dita Karang ini sudah suka menari. Jadi Dita Karang itu adalah seorang balerina dan dia juga bisa menari tradisional, salah satunya tari Bali. Nah, Dita Karang juga menjelaskan bahwa dia ini suka menari dari SD, terus lanjut ke SMP, akhirnya suka dengan yang namanya K-pop. Dan dia sudah mulai cover-cover dance K-pop. Tapi waktu itu dia bilang bahwa menjadi seorang member dari girl band di Korea itu bukan cita-citanya, bukan tujuan utamanya. Dia hanya menyukai menari. Di SMA dia masih suka menari, dia masih suka perform, dan SMA itu kan salah satu bisa kita bilang langkah awal untuk kita menentukan apa yang akan kita lakukan di masa depan gitu. Nah, Dita Karang ini di SMA ini masih sangat suka dengan yang namanya seni tari. Dia sangat suka menjadi performer gitu. Akhirnya dia itu memutuskan untuk mengambil jurusan tari atau dance di AMDA. AMDA ini ada di beberapa kota di Amerika, salah satunya di New York. Dia masuk ke New York. Jadi AMDA itu adalah American Musical and Dramatic Academy. Nah, Dita ini menjalani 2 tahun konservatori. Jadi dia itu masuk 2 tahun di jurusan dance, dan rata-rata katanya di AMDA ini adalah fokusnya Broadway, karena dia ada musikal dan dramanya juga gitu. Nah, lulus tahun 2017, terus Dita ini mencoba audisi-audisi, tapi belum audisi Korea. Jadi Dita ini masih audisi-audisi yang berhubungan dengan Broadway. Gagal, katanya sering gagal. Paling Dita itu
katanya diterima di project-project kecil gitu, project-project personal gitu. Akhirnya si Dita ini mulai fokus lagi ke apa yang dia suka waktu dulu, yaitu tentang K-pop. Nah setelah itu dia bergabung ke komunitas menari ternama asal Korea Selatan. Namanya itu adalah 1 Million Dance Studio. Jadi Dita ini belajar di, atau ya bisa dibilang bergabung di 1 Million Dance Studio ini gitu. Sampai akhirnya menurut Dita dia akhirnya ikut audisi salah satu ya di bawah naungan Fine Entertainment ini, dan mereka manajemen itu bilang bahwa mereka tertarik dengan Dita gitu, mereka interested, tapi sayangnya nggak ada kabar. Itu mungkin katanya setahun kalau nggak salah. Akhirnya Dita balik ke Indonesia. Setelah balik ke Indonesia, Dita pengen melanjutkan cita-citanya gitu. Dia datang ke Korea, tapi dia datang ke Korea ini dengan perjuangannya sendiri. Jadi dia benar-benar nggak bisa bahasa Korea, dia benar-benar nggak ada koneksi di sana gitu. Jadi benar-benar bisa dibilang nekat gitu. Akhirnya dia audisi lagi di tempat yang sama, dan akhirnya Fine Entertainment bilang bahwa mereka ini membutuhkan seseorang seperti Dita. Nah dari situ setelah Dita lolos masuk Fine Entertainment ini, dia menjalani training dan baru aja dia belajar bahasa Korea. Jadi dia baru banget belajar bahasa Korea setelah diterima masuk di Fine ini guys. Nah dia belajar itu menurut apa yang dia bilang itu, dia belajar itu selama 6 bulan. Jadi tiap hari les yang benar-benar tertulis itu 1 jam 1 hari, dan dia benar-benar catat. Sisanya dia itu belajar dengan cara menonton drama-drama Korea gitu, mulai dari yang ada subtitle bahasa Inggris, terus subtitle bahasa Korea, sampai nggak ada subtitle sama sekali. Dan kalian bisa lihat di beberapa video yang Secret Number, terus di videonya Dian Sastro pun Dita berbicara bahasa Korea, dan menurut gua itu fasih. Nah berbicara sedikit tentang Secret Number yang ada di naungan Fine Entertainment ini, Dita itu memiliki peran sebagai main dancer dan lead vokalis. Jadi Secret Number ini terdiri dari 5 orang. Ada Dita, ada Lea, Dennis, Jinnie Park, dan Sodem. Nah sebenarnya yang dari luar Korea itu nggak cuman Dita, ada juga yang namanya Lea. Jadi Lea ini berasal dari Jepang dan berkewarganegaraan Jepang gitu. Terus ada Dennis, dia Korean American. Ada Jinnie Park, Korean American juga dan pernah bergabung dengan Blackpink. Dan ada Sodem ini asli dari Korea. Jadi mereka berlima ini digabungkan dalam satu grup yang bernama Secret Number. Kenapa gue bangga dengan Dita Karang? Karena ya menurut gue ya, seperti beberapa orang Indonesia yang berhasil dengan karyanya di luar, dia berjuang ini bukan karena dia kaya, bukan karena dia punya koneksi, tapi memang dia berbakat dan tekun gitu, ulet. Dia benar-benar pelajari apa yang dia harus pelajari, bahkan sampai kontrak pun Dita itu sampai baca benar-benar dengan sangat hati-hati, karena dia menghindari jadi nggak cuma asal-asalan tanda tangan dan ikut aja gitu. Dan menurut gue Dita ini salah satu orang yang mungkin bisa dibilang dia merencanakan banget apa yang akan dia lakukan gitu. Kurang lebih itu dari Dita Karang. Kalian bisa lihat sendiri videonya, kalian bisa tonton musik videonya, dan kita support orang-orang seperti Dita Karang ini. Mungkin itu aja yang akan gue bahas kali ini. Semoga kita bisa menemukan orang-orang Indonesia lain yang seperti Dita Karang, seperti Rich Brian, Nicky, Agnes Mo, atau Anggun ya, yang sudah pernah tampil di kancah internasional dan membanggakan nama Indonesia. Itu aja yang bisa gue bagi ke kalian. Tetap dukung mereka, selalu terinspirasi dengan hal-hal baik, jangan menyerah dengan cita-cita kalian selama kalian fokus terhadap itu dan kalian mau belajar tentang itu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Terima kasih yang udah nonton video ini. Gue ngingetin lagi untuk support channel kita dengan cara like, komen, subscribe yang paling penting, dan share jika videonya bermanfaat. Itu aja dari gue. Terima kasih gue untuk kalian.